Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal-soal OSN Fisika. Di video kali ini kita masih membahas soal-soal OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2023 dan kita telah sampai untuk pembahasan soal nomor 20. Bagi adik-adik yang belum sempat menonton pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 19 dapat melihat video yang telah kami upload di channel Desi Bali. Oke, kita masuk di soal nomor 20. Sebuah satelit rusak bermasa 950 kilogram ditarik ke pesawat luar angkasa. Keduanya dihubungkan oleh tali homogen sepanjang 50 meter dengan rapat massa persatuan panjang 1 kilogram per meter. Jika percepatan pesawat itu 5 meter per sekon pangkat 2, berapakah gaya yang diberikan pesawat kepada tali? Dianggap ini pesawatnya, kemudian dia menarik sebuah satelit menggunakan tali. Nah, talinya ini memiliki massa di mana massa dari satelitnya itu 950 kilogram dan talinya kan memiliki massa dengan rapat massa itu 1 kilogram per meter. Rapat massa tali 1 kilogram per meter itu artinya untuk panjang tali sepanjang 1 meter, massanya itu adalah 1 kilogram. 2 meter itu 2 kilogram. Berarti kalau panjang talinya yang digunakan itu 50 meter, berarti massa talinya keseluruhan itu adalah 50 kilogram. Jadi di sini pesawatnya itu sama saja dia menarik beban dengan massa total 1000 kilogram. 950 ditambah dengan 50 kilogram. Jadi massa totalnya yang ditarik itu 1000 uh, kilogram. Nah, di sini pesawatnya dia bergerak lurus dengan besar percepatan uh, 5 meter per sekon pangkat 2. Itu artinya massa tali uh, dengan satelitnya juga itu bergerak uh, dipercepat sebesar 5 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan pesawat sama dengan percepatan tali dengan percepatan satelit. Jadi di sini pesawatnya itu sama saja dia menarik beban 1000 kilogram dengan percepatan 5 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan berapa besar gaya yang diberikan pesawat kepada tali. Berarti gaya yang diberikan di sini F-nya itu sama dengan besar massa yang ditarik dikali dengan percepatannya. Massa keseluruhan itu adalah 1000 kilogram dikali percepatannya 5. Berarti gaya tarikan dari pesawat itu adalah 5000 Newton atau 5000,0 Newton untuk satu angka di belakang uh, koma. Jadi untuk soal nomor 20 ini masih terbilang mudah. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 21. Oke, soal nomor 21, sebuah mobil bergerak dengan percepatan tangensial konstan itu 0,62 meter per sekon pangkat 2. Kemudian lintasannya itu dalam bentuk lingkaran dan permukaannya horizontal. Jari-jari kelengkungan lintasan itu 40 meter. Nah, koefisien gesek antara roda mobil dengan roda permukaan jalan itu adalah 0,2. Yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh mobil dari mulai bergerak sampai dia tidak tepat akan slip. Jadi yang ditanyakan tanpa slip berarti pada saat dia mulai bergerak sampai tepat akan slip. Nah, jika kita gambar lintasan mobilnya seperti ini, anggap mula-mula mobilnya ada di sini.
kemudian berada di sini. Ini eh, lintasan mobilnya yang tidak slip. Jadi karena kecepatan mobilnya ini makin lama makin besar, berarti kalau makin lama makin besar nanti eh, mobilnya ini akan mendapatkan gaya eh, sentripetal yang nanti melewati besar gaya gesekan statis maksimum. Jadi untuk benda yang bergerak melingkar ini mendapatkan dua percepatan. Jadi ada percepatan tangensial, itu percepatan yang tegak lurus dengan jari-jarinya, jari-jari lintasan. Kemudian dia juga untuk memiliki kecepatan itu ada juga percepatan sentripetalnya. Jadi ini percepatan tangensial. Di sini awalnya mula-mula nol, kemudian seiring dengan waktu karena ada percepatannya makin lama itu kecepatan mobil itu semakin bertambah. Nah, di sini percepatan tangensialnya. Kemudian karena ada kecepatannya dan gerakannya melengkung dalam bentuk lingkaran, itu dia memiliki percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu menuju ke pusat uh, lingkaran. Ini percepatan sentripetalnya. Berarti karena di sini ada dua nilai percepatan dan saling tegak lurus, percepatan tangensial tegak lurus dengan percepatan sentripetal, maka percepatan totalnya itu ke arah eh, sini. Ini percepatan eh, total. Nah, karena percepatan totalnya ke sini, berarti ini eh, besar gaya gesekannya ke sini. Nah, supaya dia tidak slip, besar gaya gesekan ini itu harus maksimumnya itu adalah eh, gaya gesekan statis maksimum. Jadi gaya gesekan statis maksimum itu harus sama dengan massa dikali dengan percepatan total. Nah, percepatan sentripetal itu atau gaya sentripetal juga itu bisa dituliskan M. Oh ya, ini gaya gesekan statis ya, gaya gesekan statis atau FG saja kita simbolkan. Nah, besar gaya gesekan statis maksimum itu adalah mu koefisien gesek. Di sini disimbolkan dengan K, berarti K dikali dengan gaya normal sama dengan M dikali dengan percepatan totalnya itu adalah percepatan sentripetal pangkat 2 ditambah dengan percepatan tangensial pangkat 2. Nah, karena permukaannya horizontal, maka gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Jadi N bisa kita ganti dengan gaya berat itu M kali G, kemudian M dikali akar AS pangkat 2 ditambah percepatan tangensial pangkat 2. Sini masanya bisa kita coret. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nilai dari konstan koefisien gesekan itu 0,2 dikali dengan percepatan gravitasi kita pakai 9,8. Kemudian akar dari percepatan sentripetal pangkat 2 ditambah percepatan tangensialnya itu adalah 0,62. Ini pangkat 2. Kemudian 0,2 kali 9,8 itu 1,96. Ini akar percepatan sentripetal pangkat 2 ditambah dengan
0,62 pangkat 2 itu 0,38. Kemudian kalau kita hilangkan akarnya, itu dengan cara kita kuadratkan kedua ruas, yang sebelah kiri kita kuadratkan, sebelah kanan juga kita kuadratkan, makanya nanti akarnya hilang. Nanti kalau 1,96 di pangkat 2, itu 3,84 sama dengan percepatan sentripetal pangkat 2 ditambah 0,38. Atau percepatan sentripetal pangkat 2, ini 0,38 pindah ke sebelah jadi 38, 3,84 dikurang 0,38 itu 3,46, atau percepatan sentripetalnya itu sama dengan 1,86 meter per sekon pangkat 2. Jadi ini adalah percepatan sentripetal maksimum sampai mobilnya itu tepat akan slip. Nah, percepatan sentripetal itu bisa juga kita urai menjadi V kuadrat dibagi dengan R, di mana R-nya itu adalah 40 meter, ini 1,86. Kita masukkan nilai R-nya, berarti 40 dikali 1,86, jadi V kuadratnya sama dengan 74,4. Nah, kalau kita mau cari besar kecepatannya pada saat mobilnya tepat akan slip, berarti akar dari 74,4. Jadi di sini kita peroleh bahwa awalnya kan mobilnya kecepatannya 0, kemudian di sini ada nilai kecepatannya, itu kecepatan VT. Nah, ini juga kita simbolkan dengan VT atau kecepatan akhir pada saat mobilnya tepat akan slip. Nah, untuk mencari berapa jarak tempuhnya ini, nah di sini kan diketahui juga bahwa kecepatannya itu dari sini sampai di sini itu makin lama makin besar, dengan besar percepatan itu sama dengan percepatan tangensial. Nah, karena eh, arah kecepatan dengan percepatan sama, maka kita bisa pakai sebenarnya pakai rumus GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S, di mana S-nya ini bukan lagi perpindahan. Kalau di GLBB kan S itu adalah perpindahan. Nah, di sini S-nya itu adalah jarak tempuh. Nah, kecepatan akhirnya pangkat 2, berarti ini VT kuadratnya itu 74,4 sama dengan kecepatan awalnya itu 0 ditambah 2 dikali. Nah, percepatan di sini adalah percepatan gerakannya dari sini ke sini. Itu yang searah dengan arah geraknya itu adalah percepatan tangensial itu 0,62 dikali dengan S. 2 dikali 0,62 itu 1,24. Jadi S sama dengan 74,4 dibagi dengan 1,24, diperoleh jarak tempuh mobilnya itu 60 meter, atau untuk satu angka di belakang koma berarti 60,0 meter. Jadi ini jarak yang ditempuh mobil tanpa slip. Lebih dari ini maka mobilnya itu akan slip. Kenapa bisa slip? Karena besar kecepatannya makin besar. Kalau kecepatan makin besar, nanti percepatan uh, tangensialnya, percepatan sentripetalnya itu akan semakin besar. Kalau percepatan sentripetal makin besar, nanti percepatan totalnya yang mengakibatkan untuk gaya total itu akan melebihi besar gaya gesekan statis maksimum. Ketika sudah melebihi gaya gesekan statis maksimum, maka bendanya akan slip. Oke, itulah tadi dua pembahasan soal OSN Fisika tingkat Kabupaten Kota tahun 2023. Kita cukupkan untuk dua pembahasan soal saja untuk video kali ini. Untuk soal-soal berikutnya kita akan uh, bahas di video-video selanjutnya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.